أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, manusia sebagai makhluk yang lemah tentu membutuhkan zat yang maha kuat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kita memperbanyak doa kita, karena kita adalah merupakan al-insanu do'ifa, manusia yang begitu lemah. Kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Maka dalam ayat lain dijelaskan, idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakan bahwa sesungguhnya aku amat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permohonan bagi orang-orang yang meminta. Fal yastajibu li, dengan syarat dia harus memenuhi apa yang aku perintahkan. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Saudara-saudara yang berbahagia, syarat doa dikabulkan adalah, pertama, dia harus menuruti apa maunya Allah. Yang kedua adalah dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuruti keinginan Allah artinya mentaati segala apa yang dia perintahkan dan menjauhi segala apa yang dia larang. Serta yang kedua adalah dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syarat ini terpenuhi, insya Allah apa yang kita minta akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang berbahagia, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah senantiasa Maha Rahman dan Rahim. Allah senantiasa mengabulkan apa yang kita pinta. Dan salah satu bentuk doa itu adalah melalui ibadah sholat. Kenapa demikian? Karena bacaan-bacaan yang terkandung dalam sholat itu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya mengandung doa. Bahkan selesai sholat pun kita dituntut untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena memang kita adalah makhluk yang lemah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu indikator orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau meminta kepada Allah, orang yang tidak mau berdoa. Karena kenapa? Karena dia sudah merasa dirinya serba cukup. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, orang yang tidak mau berdoa adalah ciri-ciri dari orang yang sombong. Saudara yang berbahagia, doa kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Yang kedua, kita memperbanyak kita berdoa, meminta doa dari saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah, kepada mereka yang soleh, yang amalnya baik. Tidak mengapa kita minta doa darinya, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Boleh jadi kita sehat bukan karena doa kita, atau bukan karena kita menjaga kesehatan, tetapi karena doa dari saudara-saudara yang seiman dan seakidah itu. Boleh jadi rezeki kita lancar bukan karena kita pandai berusaha, tapi mungkin karena doa yang didengar, yang dijawab oleh Allah dari saudara-saudara kita yang lain. Boleh jadi kita menduduki jabatan bukan karena
kepintaran kita melobi dan sebagainya, tapi karena doa dari saudara-saudara kita yang seiman itu. Bahkan mungkin doa itu dijabah bukan dari doa kita, tapi doa itu dijabah dari manusia yang mulia, yang memiliki karomah, yakni kedua orang tua kita. Dan doa orang tua kita ketika dia berdoa, maka tidak ada hijab untuk menghalangi. Saudara yang berbahagia, satu ketika seorang Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan kepada saya siapa sebenarnya teman saya di surga nanti." Maka Allah memberikan petunjuk, "Wahai Nabi Musa, bahwa temanmu di surga nanti adalah seorang pemuda yang profesinya sebagai penjual daging di pasar." Maka pergi lagi Nabi Musa mencari di pasar itu, dan dia dapatkan seorang anak muda itu berprofesi sebagai penjual daging di pasar. Selesai itu, pemuda itu pulang ke rumah dan diikuti oleh Nabi Musa. Sesampai di rumah, ternyata anak muda ini memasak daging itu, lalu dia suapkan ke ibunya yang sudah tua renta. Dan inilah pekerjaan yang setiap hari dia lakukan, memberi makan kepada orang tuanya, khususnya ibunya itu yang sudah tua renta, yang tiada berdaya. Saudara yang berbahagia, apa yang terjadi? Ternyata dari perilaku seorang anak ini, menyayangi ibunya, memberi makan ibunya itu, terucap dari bibir orang tua renta ini, dan didengarkan oleh Nabi Musa. Seorang ibu ini berkata dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak saya sebagai teman Nabi Musa di surga." Inilah salah satu bukti bahwa doa itu bisa jadi bukan karena doa kita dikabulkan, tapi mungkin doa itu dikabulkan bisa jadi karena dari orang-orang yang soleh, yang dicintai. Saudara yang berbahagia, yakin dan percayalah bahwa apa yang kita lakukan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin belum diberikan di dunia, percayalah bahwa doa itu ditangguhkan Allah di dunia, nanti akan diberikan di akhirat kelak sebagai balasan. Saudara yang berbahagia, semoga apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, doa-doa yang kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ketenangan hidup kita dan diluaskan rezeki kita, senantiasa diberikan petunjuk untuk mengikuti jalannya yang lurus. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.